Sebelum lanjut, silahkan padamkan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait kelanjutan dari video sebelumnya dan akan kita kupas tuntas bersama-sama membahas tentang revenue stream yang merupakan salah satu dari 9 pilar bisnis model Canvas. Apa itu revenue streams? Revenue stream adalah sumber pendapatan yang bisa dihasilkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Lalu, apa kegunaan revenue stream itu sendiri? Yang pertama, fokus pada bisnis. Dengan fokus pada bisnis yang dijalankan, maka Anda akan dapat menentukan revenue stream yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan usaha untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini erat kaitannya dengan kapasitas Anda sebagai pemilik usaha yang harus mempertimbangkan biaya, sumber daya manusia, infrastruktur, peralatan, dan sebagainya. Misalnya, jika modal yang dimiliki terbatas, maka Anda bisa fokus menjalankan usaha pada depot atau gerobak sambil mengumpulkan modal untuk memperluas produksi. Yang kedua, strategi bisnis. Setiap revenue stream membutuhkan strategi atau treatment yang berbeda. Misalnya, untuk jasa catering tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan berjualan di depot atau gerobak. Tidak semua strategi dapat dijalankan di setiap revenue stream pada saat yang bersamaan. Namun, dengan mengetahui revenue stream akan memberikan Anda arah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, omset dan profit. Dengan memahami revenue stream, maka Anda dapat menghitung omset yang ingin dicapai dan berapa besarnya profit yang ingin Anda dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Coba Anda bayangkan, jika Anda tidak memahami revenue stream, Anda bisa terjebak dengan merasa puas dari pendapatan gerobak yang menurut Anda sudah besar. Padahal, dari segi bisnis, Anda bisa menghasilkan omset dan profit yang lebih besar dari cabang atau catering. Yang keempat, mendapatkan investor. Melalui revenue stream, maka akan membuka peluang bagi Anda untuk mendapatkan investor sehingga bisnis Anda lebih berkembang dan tentu dengan tidak menjual produk Anda secara murah. Kemudian, apa saja tipe dari revenue streams? Yang pertama, transaction revenues yang diperoleh dari satu kali pembayaran dari customer. Yang kedua, recurring revenues yang berasal dari pembayaran yang masih berlanjut untuk menyampaikan value proposition kepada pelanggan, contohnya rent, credit, subscription, dan menyediakan customer support setelah pemberian. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara untuk menggenerate revenue streams? Yang pertama, asset sale atau penjualan aset. Sale adalah jenis revenue stream yang paling umum dan banyak dimengerti, yaitu menjual hak kepemilikan dari sebuah produk fisik. Seseorang yang memiliki produk tersebut akan memiliki hak untuk menggunakan, menjual, memberikannya, atau membuangnya. Yang kedua, usage fee atau biaya pemakaian. Revenue stream jenis ini digenerate melalui berapa banyak penggunaan sebuah servis. Semakin banyak servis yang digunakan, maka semakin besar juga jumlah yang harus customer bayar. Misalnya, perusahaan telekomunikasi menagih customer sesuai jumlah pulsa yang dipakai, atau hotel menagih customer sesuai berapa lama customer menginap, dan yang lainnya. Yang ketiga, subscription fee atau biaya langganan. Revenue stream jenis ini digenerate dengan cara menjual akses untuk suatu servis secara terus-menerus.
Misalnya, sebuah gym atau tempat olahraga menjual membershipnya secara bulanan atau tahunan. Dan sebagai gantinya, member akan memperoleh akses fasilitas dalam gym tersebut. Contoh lainnya adalah membership secara online dan majalah atau koran berlangganan. Yang keempat, lending, renting, leasing, atau sewa. Revenue stream jenis ini diciptakan dengan cara memberikan seseorang hak eksklusif untuk menggunakan aset dalam suatu periode tertentu. Dan selama itu, ada biaya sewa yang harus diberikan kepada pemilik aset tersebut. Untuk orang yang menyewakan aset, kelebihannya adalah pendapatan tetap setiap bulannya. Sedangkan bagi penyewa, kelebihannya adalah dapat lebih menghemat biaya dan tidak perlu memiliki secara langsung aset tersebut. Yang kelima, licensing atau lisensi. Untuk revenue stream jenis ini, penghasilan dihasilkan dengan memberikan customers dalam bentuk izin yang digunakan sebagai intellectual property. Pemegang hak dapat menghasilkan penghasilan dari properti mereka tanpa harus memproduksi sendiri atau mengiklankan. Biasanya, licensing sangat populer digunakan dalam industri media di mana pemilik konten tetap memiliki hak copyright dan dapat menjual hak penggunaan kepada pihak ketiga. Demikian juga dalam bisnis teknologi, di mana pemegang paten dapat memberikan hak untuk menggunakan teknologi yang telah dipatenkan tersebut dengan biaya tertentu. Yang keenam, brokerage fees atau biaya komisi. Revenue stream jenis ini terdapat perantara, yaitu orang yang berlaku sebagai penengah antara dua atau lebih pihak. Sebagai contoh, perusahaan real estate akan memperkerjakan broker yang akan berusaha mempertemukan mereka dengan calon pembeli. Dan setiap kali berhasil mempertemukan pembeli dan penjual, maka broker tersebut akan memperoleh komisi. Yang ketujuh, advertising atau iklan. Pada revenue stream jenis ini, penghasilan dihasilkan dengan cara mempromosikan sebuah produk, jasa, atau merek. Biasanya, industri media dan event organizer sangat bergantung dari iklan. Namun, seiring perkembangan zaman, industri lainnya juga mulai mengadakan advertising sebagai sumber pendapatan. Yang kedelapan, donation atau donasi. Aliran pendapatan donasi ini tercipta dari penerimaan sejumlah uang ataupun produk berwujud yang dapat dinilai dengan satuan uang dari individu atau organisasi yang dikenal dengan sebutan donor, menggantikan terminologi umum yang disebut dengan pelanggan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada contoh revenue stream dari perusahaan Gojek. Yang pertama, penggunaan jasa transportasi Gojek. Yang selanjutnya, pengisian dompet elektronik atau GoPay. Ringkasan, revenue streams adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Revenue stream difokuskan pada sumber pendapatan perusahaan, cara pembayaran yang ditetapkan perusahaan kepada pelanggan, dan perbandingan pendapatan yang diterima dan manfaat yang diberikan. Itulah informasi terkait salah satu dari 9 pilar bisnis model Canvas, yaitu revenue stream. Untuk video selanjutnya, kami masih akan membahas 9 pilar BMC lainnya, yaitu tentang key activities. Maka dari itu, jangan lupa untuk like, komen, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak tertinggal video terbaru kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan juga salah-salah kata. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.